Disertai dengan suara gemuruh, tubuh Gustav seperti alam semesta yang baru terbuka. Seluruh energi sejati di sekelilingnya berkumpul ke dalam pedangnya. Pedangnya seperti naga panjang yang terbangun dan dengan raungan keras melesat keluar. Dalam sekejap, dengan suntikan energi ini, pedang penjinak jiwa yang ada di tangan Gustav tiba-tiba bergetar. Cahaya terang meledak, seperti matahari yang terbit ke langit. Serangkaian energi pedang terkondensasi menjadi sesuatu yang nyata. Energi internal dilepaskan, pedang Ki pun menjadi nyata. Melihat Gustav melepaskan aura yang begitu mengejutkan dan merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Gustav saat ini, Chen Tianli yang menyaksikan di samping membuka matanya lebar-lebar dan berseru terkejut. Bagaimana mungkin? Awalnya dia hanya bermaksud menggunakan binatang buas itu untuk menguji ilmu pedang Gustav. Namun dia tidak menyangka kalau Gustav benar-benar melepaskan pedang ketiga dari niat pedang penghancur langit. Kali ini, aura dan kekuatan yang dilepaskan Gustav begitu mengerikan hingga mengguncang bumi. Dalam aura yang menakutkan ini, Black Explosion Python hanya bisa merasakan sesak napas. Ancaman besar seperti gelombang pasang seketika menelan Black Explosion Python. Gustav pun berseru, "Pedang pemisah 8 alam." Setelah berkata demikian, satu pedang Gustav tiba-tiba berubah menjadi 100 pedang panjang. Pedang-pedang panjang itu berputar di sekeliling tubuhnya. Cahaya darah yang ganas berubah menjadi naga darah yang terbang di langit. Kekuatan naga yang agung menerangi langit dan bumi. Pada saat ini, hati Gustav bergetar. Dia merasa kalau hatinya diliputi oleh suatu kekuatan yang luar biasa yang sulit untuk dihilangkan. Gustav memberikan perintah, "Hancurkan binatang itu untukku." Dengan raungan keras, 100 pedang itu langsung terisi penuh dan melesat maju. Terdengar bunyi dentingan dan 100 pedang bersatu menjadi aliran besar yang menabrak Black Explosion Python. Black Explosion Python yang bertabrakan dengan aliran pedang meledakkan riak-riak misterius yang luas. Permukaan air langsung terbelah dan tubuh keras Black Explosion Python retak seketika. Mata ular itu dipenuhi dengan ketidakpuasan. Tak lama kemudian, darah meledak dan seluruh danau seketika seperti darah terwarnai merah sepenuhnya. Gustav sendiri benar-benar terkejut. Dengan pemandangan di depannya ini, benar-benar terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan dari pedang pemisah 8 alam? Tubuh Chen Tianli turun ke permukaan air dan kemudian dia mengangguk puas. Tidak heran kau dipilih oleh makam reinkarnasi. Sungguh luar biasa. Daging Black Explosion Python adalah tonik besar bagi para praktisi. Bahkan di Gunung Kunlun pun, itu adalah barang yang sangat langka dan berharga. Kalau kau memakannya, tubuhmu akan sekuat itu. Bahkan pedang dan kekuatan biasa akan sulit untuk menembusmu. Sekarang adalah waktu yang paling segar. Makanlah sebanyak yang kau bisa. Apa yang tidak kau makan, simpan saja di makam reinkarnasi. Gustav melihat ke permukaan air di mana Black Explosion Python mengapung. Dia sedikit merasa jijik, tetapi setelah berpikir sejenak, dia pun tetap melakukannya. Setelah gigitan pertama, Gustav merasakan tubuhnya mulai panas, seolah-olah terbakar oleh api. Gigitan kedua, tubuhnya perlahan memerah dan danau itu terasa semakin panas. Tidak tahu sudah berapa gigitan yang dia makan. Gustav merasa tubuhnya mengalirkan cahaya cemerlang. Saat ini Chen Tianli memberikan perintah, "Baik, sudah cukup. Sekarang keluarkan bagian-bagian lain dari Black Explosion Python, karena semua itu berharga." Kulit Black Explosion Python diambil utuh oleh Gustav. Lalu tanpa ragu-ragu dia memasukkannya ke dalam makam reinkarnasi. Kemudian tendonnya. Satu tendon sepanjang lebih dari 100 meter dan setebal ibu jari. Tendon itu berkilau indah, bahkan lebih kuat daripada kulitnya. Tendon itu ditarik keluar oleh Gustav dan dimasukkan ke makam reinkarnasi. Akhirnya, bagian tulang Black Explosion Python.
Saat Gustav membuka Black Explosion Python sepenuhnya, dia melihat empedu ular yang bahkan lebih besar daripada kepalan tangan. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini adalah empedu ular. Empedu ular yang utuh ini memancarkan aura energi yang sangat padat. Melihat empedu ular yang ada di depannya, napas Gustav mulai terengah-engah dan dia berkata, "Empedu ular, biasa saja, sudah menjadi tonik besar. Apalagi ini adalah empedu dari Black Explosion Python. Empedu ular seperti ini, kalau segera dikonsumsi, pasti akan menjadi yang terbaik." Chen Tianli melihat Gustav mengeluarkan empedu ular dan mengangguk puas. Dibandingkan dengan daging, empedu ular ini adalah harta karun yang sebenarnya. Namun, sebaiknya kau tidak memakannya sekarang. Tunggu sampai kau bersiap untuk menerobos, dan itu akan memberikan efek yang luar biasa. Selanjutnya, kita harus pergi ke tempat itu. Chen Tianli meraih Gustav, lalu keduanya berdiri di atas pedang terbang untuk menyeberangi danau dan tiba di sebuah alun-alun yang luas. Ketika Gustav mendarat, dia merasakan sesuatu di dalam tubuhnya ingin meledak keluar. Chen Tianli berkata dengan tenang, "Kau pernah ke sini sebelumnya." Mata Gustav menyipit. Tanpa sadar dia melangkah menuju altar yang ada di tengah alun-alun. Ada tulisan kuno di atas altar tersebut, dan ada juga sebuah prasasti batu hitam besar. Gustav samar-samar merasa dia pernah datang ke sini sebelumnya. Ini adalah ingatannya yang paling dalam. Dulu kakeknya membawanya ke Hong Kong tepat di tempat ini. Gustav melangkah menuju altar. Dengan cepat dia mendaki tangga dan tiba di atas altar. Di sana ada sebuah prasasti batu hitam seluruhnya, dengan hanya 2 huruf di atasnya, Gustav Y. Tulisan kuno itu diukir dengan nama Gustav Y. Itu benar-benar namanya. Pada saat ini, seluruh tubuh Gustav merinding. Prasasti batu ini terlihat setidaknya berusia lebih dari 1000 tahun. Bagaimana mungkin ada namanya di situ? Mungkinkah ada juga seseorang yang pernah bernama Gustav Y? Tidak mungkin. Tiba-tiba Gustav memperhatikan bahwa di atas prasasti batu hitam itu ada sebuah cap tangan. Cap tangan itu sangat kecil, kira-kira seukuran tangan anak berusia 2 atau 3 tahun. Kemudian tangan Gustav tampaknya merasakan sesuatu. Dengan cepat dia menjulurkan tangannya dan menyentuh prasasti batu hitam itu. Pada saat cap tangan itu bersentuhan, prasasti itu memancarkan cahaya yang sangat terang. Seluruh alun-alun kuno itu bergetar hebat, seolah terjadi gempa bumi. Dari kejauhan, alis Chen Tianli berkerut, seolah-olah dia menemukan sesuatu yang luar biasa dan dia pun bergumam. Sepertinya keluarga Ye tidak sesederhana itu. Mereka menjaga makam reinkarnasi dan mengatur rencana besar yang abadi. Kami 100 orang berpikir bahwa kamilah yang memilih Gustav. Tetapi tidak kusangka, ternyata leluhur keluarga Ye telah mengendalikan segalanya sejak lama. Sebenarnya, Gustavlah yang memilih kami. Menarik, ini sangat menarik. Tiba-tiba terdengar suara keras. Prasasti itu meledak. Dan di tengah debu yang bergulung muncul sebuah bayangan tua. Pada saat ini, Gustav menahan napas. Orang tua itu mirip dengannya. Dia adalah kakek yang dulu membawanya ke gunung Jiangdao. Prasasti itu sebenarnya adalah rahasia yang hanya bisa dibuka dengan cap tangan. Bayangan tua itu menatap Gustav dengan tajam. Beberapa detik kemudian, dia berseru dengan penuh kegembiraan. "Apakah kau adalah Gustav? Kau benar-benar datang ke Gunung Jiangdao. Kekuatanmu sekarang sudah berapa di tingkat alam kopling? Bagus, bagus. Sepertinya legenda keluarga Ye itu benar. Aku telah menunggu hari ini selama 1000 tahun. Gustav mengerutkan keningnya. Kakeknya berkata dia telah menunggu selama 1000 tahun. Apa maksudnya? Menurut ayahnya, kakeknya hanya hidup sekitar 70 tahun. Lalu dari mana 1000 tahun itu datang? Atau mungkin orang tua di depannya ini bukan kakeknya?
Bayangan tua itu tampaknya menyadari kebingungan Gustav. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Gustav, ada beberapa hal yang belum bisa kujelaskan sekarang. Aku hanya ingin menanyakan satu hal. Apakah kau sudah membuka makam reinkarnasi?" Gustav tertegun. Dengan segera dia mengeluarkan batu hitam dari sakunya. Batu hitam itu melayang di udara dan memancarkan aura yang kuat. Bayangan tua itu tertawa kembali. Bagus, bagus, bagus. Langit tidak memusnahkan keluarga Yeku. Mata Gustav dipenuhi kebingungan. Langit tidak menghancurkan keluarga Ye? Dia bisa merasakan dengan jelas betapa emosional dan gembiranya lelaki tua di hadapannya ini ketika berbicara. Padahal itu hanyalah sebuah bayangan. Yang paling mengherankan adalah bahwa lelaki tua itu bahkan mengetahui tentang makam reinkarnasi. Gustav ragu sejenak lalu bertanya, "Apakah kau adalah kakekku?" Bayangan tua itu mengelus janggutnya dan matanya memancarkan sedikit misteri. Bisa dibilang begitu. Gustav semakin bingung. Bisa dibilang. Hubungan macam apa yang bisa disebut bisa dibilang? Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, bayangan tua itu malah bertanya, "Bagaimana dengan Meirong dan Tianzeng?" Mendengar pertanyaan ini, Gustav menghela napas panjang dan menceritakan peristiwa baru-baru ini secara singkat. Alis bayangan tua itu semakin mengerut, bahkan menunjukkan sedikit kemarahan. "Aliansi darah, berani-beraninya mereka bertindak sembarangan. Mereka bahkan berani membawa anggota keluarga Ye, mencari mati saja." Kemudian dia menoleh ke arah Gustav dan bertanya, "Gustav, apakah kau berencana pergi ke Gunung Kunlun?" Gustav mengangguk. Bagaimanapun juga, dia harus pergi ke Gunung Kunlun. Bahkan tanpa masalah ayahnya pun, dia tetap harus pergi. Ada beberapa hal yang hilang darinya yang harus dia ambil kembali. Bayangan tua itu berkata, "Baiklah, Gustav, karena kau berencana pergi ke Gunung Kunlun, ada beberapa hal yang perlu kuberitahukan." Tiba-tiba bayangan tua itu menyadari sesuatu dan tatapannya langsung tertuju pada Chen Tianli. Begitu melihat Chen Tianli, tubuhnya bergetar dan dia bergumam, "Jadi, legenda itu benar." Kemudian dia menatap Gustav dengan penuh semangat dan bertanya, "Apakah orang berjubah putih itu berasal dari makam reinkarnasi? Cepat, katakan padaku." Gustav mengangguk. Bayangan tua itu mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi dengan garis darah dan dia berkata, "Gustav, aku tahu ada banyak kebingungan di dalam hatimu. Tapi fakta bahwa kau bisa membuka makam reinkarnasi membuktikan bahwa leluhur keluarga Ye tidak salah meninggalkan benda ini. Batu ini sebenarnya adalah harta warisan keluarga Ye. Dulu, banyak orang yang mengincarnya hingga hampir menyebabkan kehancuran keluarga Ye. Namun, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada seorang pun dari keluarga Ye yang memenuhi syarat untuk membuka makam reinkarnasi. Apakah kau tahu kenapa?" Gustav menggelengkan kepalanya. Masalah dari zaman kuno seperti itu. Bagaimana mungkin dia tahu? Bayangan tua itu menggerakkan tangannya dan prasasti batu hitam yang sebelumnya hancur tiba-tiba berkumpul kembali. Namun kali ini, prasasti itu memperlihatkan sebuah lukisan dinding. Lukisan dinding itu menjadi sangat hidup. Bahkan dari beberapa sudut, gaya lukisan itu sangat mirip dengan lukisan di kota kuno bawah tanah keluarga Li. Bayangan tua itu bertanya dengan tenang, "Gustav, apa yang bisa kau lihat dari lukisan dinding di prasasti ini?" Gustav mengerutkan alisnya. Isi lukisan di prasasti itu sederhana, sepertinya menggambarkan dua meteor jatuh dari luar angkasa. Namun, saat meteor itu jatuh, mereka berubah menjadi batu besar berukir kuno dan sebuah prasasti. Batu besar itu memiliki warna dan tekstur yang hampir sama dengan batu hitam milik Gustav. Sedangkan isi prasasti itu adalah lukisan di dalam lukisan. Namun, saat Gustav melihat isi lukisan itu, ekspresinya langsung berubah drastis.
karena di dalam lukisan itu terdapat seorang pemuda yang membawa pedang suci di punggungnya, sambil menginjak naga darah langit di atas langit. Tatapan pemuda itu dingin, seolah-olah dia telah melihat segala sesuatu di dunia ini. Di sekitar pemuda itu terdapat sebuah batu yang memancarkan cahaya pelangi, dan itu adalah batu hitam yang ada di tangan Gustav, penerus makam reinkarnasi. Pemuda itu ternyata dirinya sendiri. Bayangan tua itu pun melanjutkan, "Seharusnya kau sudah menyadari sesuatu. Ketika batu hitam itu jatuh, semua praktisi di radius 1000 mil meledak dan mati. Matahari dan bulan terbalik, seolah-olah hari kiamat tiba. Yang lebih aneh lagi adalah batu itu jatuh tepat di depan gerbang keluarga Y. Untungnya saat itu, keluarga Y belum memasuki dunia kultivasi. Selain gambar, prasasti itu juga mengukir serangkaian kata, waktu, tempat, dan namamu, Gustav Y. Mungkin ini terdengar tidak masuk akal. Leluhur keluarga Y juga selalu menganggapnya sebagai omong kosong. Namun akhirnya semuanya terbukti benar. Leluhur keluarga Y mengandalkan benda luar angkasa ini untuk mempercepat kultivasi mereka, bahkan membangkitkan garis keturunan mereka. Keluarga Y pernah menjadi keluarga nomor 1 di Gunung Kunlun. Namun karena kekuatan yang begitu besar, banyak ahli yang mengincar benda ini. Bahkan beberapa anggota keluarga Y mengkhianati keluarga sendiri demi keuntungan. Dan pada akhirnya, keluarga Y hancur berantakan. Berbicara tentang hal ini, ada sedikit ketidakberdayaan di mata bayangan tua itu. Dia menghela nafas dalam-dalam dan melanjutkan, "Para ahli keluarga Y berjuang mati-matian, tetapi akhirnya mereka tetap jatuh. Nenek moyang keluarga Y dibunuh tanpa ampun, dan benda dari luar itu diambil oleh banyak sekte dan keluarga di Gunung Kunlun. Batu besar itu dibagi-bagi, prasasti itu dicuri, bahkan keluarga Y pun hanya tersisa sebagai nama yang tidak berarti. Sekarang, hanya ada cabang keluarga Y yang berjuang dengan susah payah. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa benda dari luar yang paling penting adalah batu hitam di tengah itu, yaitu batu yang ada di tanganmu." Gustav menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka kalau ada kejadian seperti itu di zaman kuno. Ternyata keluarga Y bukanlah keluarga kecil. Peristiwa di Gunung Kunlun mungkin menjadi salah satu alasan terakhir keluarga Y bertahan di kota Agoru, Tiongkok. "Gustav, keadaannya tidak sesederhana yang kau pikirkan. Meskipun hanya ada cabang keluarga Y yang tersisa di Gunung Kunlun, mereka tetap tidak bisa dipandang remeh. Puluhan tahun yang lalu, para ahli keluarga Y seperti awan. Tetapi selain aku, tidak ada lagi yang mempertahankan keyakinan ini. Legenda dari zaman kuno itu tidak ada lagi. Mereka menganggap benda dari luar yang jatuh di depan keluarga Y sebagai benda terlarang. Dan namamu di mata mereka adalah bintang sial. Nama Gustav Y menjadi tabu bagi keluarga Y, dan mereka menetapkan aturan tidak ada anggota keluarga Y yang boleh memiliki nama Gustav lagi. Mereka selalu percaya bahwa pergeseran keluarga Y dari kemakmuran menuju kemunduran adalah akibat dari nama itu. Ketika itu, aku dalam kemarahan membawa Ye Tianzeng yang baru lahir, yaitu ayahmu, meninggalkan keluarga Y dan datang ke Tiongkok. Aku mendirikan keluarga baru dan memulai dengan keluarga Y di kota Agoru, sambil merencanakan situasi besar sepanjang sejarah. Kalau dihitung dari waktu, generasimu adalah reinkarnasi yang sudah ditentukan. Jadi aku menamakanmu Gustav Y, dan sesuai dengan tuntutan di prasasti, aku memberimu batu itu sebagai hadiah ulang tahun. Kalau kau benar-benar orang yang terpilih, batu itu akan terbuka pada saat yang tepat. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam batu itu. Aku telah mempelajari simbol selama seumur hidupku, dan akhirnya dari bagian belakang prasasti, aku mengetahui bahwa batu itu bisa membuka makam reinkarnasi, dan di dalamnya ada kekuatan besar yang menjaga. Siapa yang menguasai makam reinkarnasi,
Dialah yang akan menguasai dunia. Di dalam hatinya, Gustav terguncang dengan hebat. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia adalah salah satu pion terpenting dalam permainan besar ini. Tapi kenapa makam reinkarnasi memilih keluarga Y dan kenapa memilih dirinya? Ketika Gustav ingin bertanya, bayangan tua itu berkata dengan serius, "Gustav, kau tidak perlu berbicara. Waktuku tidak banyak. Ada beberapa hal yang tidak bisa kujelaskan padamu saat ini. Karena kau sudah sampai di sini, itu membuktikan bahwa informasi di belakang prasasti itu benar. Ada satu hal lagi di balik prasasti itu, yaitu makam reinkarnasi dan Gunung Kunlun." Belum dia selesai bicara, seluruh alun-alun mulai bergetar hebat, dengan altar sebagai pusatnya, dan kemudian terbelah ke segala arah. Bayangan tua itu berkata, "Ini tidak baik. Mengungkap rahasia langit pasti akan menyebabkan jurang yang dalam. Langit juga tidak mengizinkan rahasia itu terungkap." Bayangan tua itu menampar tubuh Gustav, dan Gustav pun langsung terlempar oleh kekuatan yang sangat besar.